Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Baik, di sini ada sebuah beberapa notes ya untuk proyekan kita, yang mana proyekan kita itu adalah untuk mengirimkan data sensor gas ya ke aplikasi monitoring dari si Node-RED itu sendiri. Oke, kita mulai yang pertama, yang mana data itu dimulai dari si MQTT. Oke, dari MQTT, kemudian dia masuk ke function untuk memberikan notifikasi, ada ke untuk apa namanya, untuk memberikan dari si dashboard itu sendiri, yaitu nanti ada grafik ya. Kemudian di sini ada function ya untuk me menginputkan ya atau untuk menyimpan data ke database atau mengirim data ke database, yang mana database-nya ini nanti di sini akan ditampilkan data-datanya itu yang data dari database yang kan lewat table yang ini seperti itu. Jadi data dari table itu diambil dari data di database seperti itu teman-teman. Oke, kita mulai yang pertama yaitu di sini saya buat gas yang salah satu ya. Oke, yang pertama ketika kita klik dua kali gitu ya, double klik di sini, nah dia akan muncul untuk uh, halaman seperti ini, ya, edit MQTT image seperti itu. Nah, kemudian di sini akan dijelaskan untuk server. Jadi di MQTT itu ada yang namanya server atau brokernya, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan broker impx.io, yang mana broker impx.io itu adalah broker public. Jadi di MQTT itu ada namanya public broker dan juga ada namanya private broker. Seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan broker public, yaitu broker impx.io. Nah, brokernya itu bisa teman-teman lihat di sini. Broker ya, uh, sini ya, ada di MQX ya, MQTT broker, free public MQTT broker. Oke, jadi di sini secara singkat saja ya, apa itu free public MQTT broker, yang mana namanya saja sudah public, yang mana brokernya itu bisa digunakan secara gratis gitu ya. Jadi tidak perlu kita membayar apapun. Jadi ada yang namanya private broker, ada juga namanya public broker. Nah, karena dia public, jadi data yang kita publish itu bisa dilihat oleh banyak orang gitu ya. Berbeda dengan yang namanya private. Ya, namanya private yaitu data yang hanya bisa dilihat itu hanya kita saja gitu ya. Nah, kenapa saya menggunakan public gitu ya? Menggunakan public MQTT broker. Jadi karena public ini dia itu bersifat free atau gratis gitu ya. Jadi tidak perlu ada tambahan biaya apapun. Nah, karena kita masuk ke pembelajaran saja, jadi kita menggunakan public MQTT broker. Nah, di sini ada info dari si server atau brokernya di MQTT itu sendiri, dari si produk dari IMPX, seperti itu ya teman-teman. Nah, broker status available, yaitu tersedia, kemudian brokernya, ini nama brokernya ya, jika teman-teman ingin menggunakan si public broker ini, teman-teman bisa mencantumkan broker IMPX.io. Di sini juga teman-teman bisa, di sini saya coba masuk ke MQTT ini ya. Jadi gimana cara buat ini? Ya teman-teman ambil saja dari sini mqtt.in gitu ya. Klik dua kali, kemudian tambah seperti ini. Nah, server localhost. Jadi si server ini namanya itu bisa kita masukkan yang ini, broker impx.io seperti ini. Saya copy ya teman-teman. Kemudian saya paste di sini. Nah, portnya ini bisa teman-teman ganti. Kita mengacu pada si referensi dari si penyedia brokernya, yaitu portnya itu ada di 1883 seperti itu. 1883 kita biarkan saja, tidak ada yang berubah. Kemudian protokol versi berapa teman-teman inginkan, yaitu versi 5 sudah ada, di 3.1.1 sudah ada, dan di 3.1 juga sudah ada. Nah, di sini untuk secara umumnya bisa menggunakan V3.1.1 seperti itu. Kita pilih di sini, kemudian client ID. Nah, client ID ini bisa teman-teman pakai atau bisa teman-teman masukkan atau tidak. Jika teman-teman tidak menginputkan, dia akan dibuatkan secara random seperti itu. Jadi client ID ini tidak boleh ada yang sama istilahnya. Kalau misalnya ada yang sama, itu akan bertabrakan secara datanya. Jadi dia tidak bisa terkirim datanya. Seperti itu. Oke, setelah sudah selesai, namanya juga teman-teman bisa buat gitu ya.
di sini ada gas sensor satu, di sini saya buat gas slash sensor 2 seperti itu ya. Nah, bisa di add seperti itu. Oke, di sini sudah otomatis kita ya terpilih, kemudian topiknya. Nah, topiknya ini tadi adalah si subscribe-nya tadi gitu ya. Topiknya jika topiknya itu adalah contoh katakanlah gas slash misalnya sensor ya, gas sensor. Nah, tadi kita berbicara tentang QoS gitu ya. QoS, Quality of Service. Nah, ada level tadi, level 0, level 1, level 2 gitu ya. Nah, di sini saya biasanya menggunakan level 1 gitu. Nah, untuk teman-teman yang belum mengetahui bisa kembali ke penjelasan tentang MQTT seperti itu. Nah, outputnya ini biarkan saja secara random, secara random, sorry, secara default gitu ya. Kita klik down, nah dia, oh sorry, namanya, mungkin bentar ya, saya edit dulu, editnya di sini, sensor 2, gas sensor 1, oke, edit. Oke, ini nama topiknya teman-teman. Nama topiknya bisa di sensor 2. Ini. Oke, sudah jadi. Nah, ini dia bentuknya sama seperti ini teman-teman. Sudah saya buat juga. Satu topiknya. Jadi, ketika ada data, ya data misalnya dari MQTT gitu ya, itu mempublish, ya mempublish dengan topik gas sensor 2, ya. Jadi si MQTT atau dari ESP atau dari perangkat IoT kita itu ingin publish sebuah data, ya, ingin publish sebuah data data gas gitu ya, misalnya 177 ppm gitu ya. Nah, dia ingin mengirimkan data atau publish data dan mengirimkannya ke klien dengan subscriber, yaitu topiknya apa? Topiknya itu tadi gas sensor 2 gitu. Sudah ditetapkan ya, gas sensor 2. Nah, jadi si klien yang menerima gas sensor 2 itu akan mendapatkan datanya seperti itu. Oke, kita akan lanjut lagi di video berikutnya.